2006 itu latihannya di Belanda sama asal negara pelatih timnas kita saat ini Patrick Kluivert. Waktu itu Dia di udah pernah bawah dididik di pendidikan Negara, Belanda ini dulu. di Belanda. Alumni Waktu itu di Belanda. Apa bawah nama program itu? Pemusatan latihan ya jadinya ya? Atau TC ada aja, TC TC aja. persiapan buat Asian Games di Qatar 2006 ya? 2006. Coachnya siapa gitu? Waktu itu Bambang Nurdiansah. Oh ya, Banur. Banur. Berapa lama sih di Hampir 7 bulan. 7 bulan ada siapa aja? Ada Jajang, ada Peril kayak gitu. Tony Sucipto, Tocip, ya. Bustomi, Oh, Ahmad Bustomi. terus Herman Romansa, Bobby Satria, Arif Suyono enggak? Arif Siono enggak. Dulu ada siapa? Yusuf Sultan Mudo, Oh, iya. Gary Kiper. Setia. Kalau kiper Peri. Peri Rotinsulu, Gali, Oh, Gali juga ya? Bobby Satria juga ya? iya Bobby, Bisa tadi waktu. Iya, sama Dian Agus, kiper. Oh, Dian Agus ya? Dian Agus sempat Pelita juga kan Dian Agus. Pelita, Persija, ya kan? Dia Iya. dari Pelita dia, terus habis itu Persija, terus pindah lagi kalau nggak salah. Aku pernah ketemu di Persija dulu, Dian Agus. Nah itu bos, Berarti jadi udah latihan udah katam lah di sepak bola Indonesia. Pokoknya pasang Ya surut lumayan mulai, lah. Iya, iya. mulai pasang surutnya liga, pasang surutnya federasi dialamin sama dia. Jadi ngalamin Iya, dualisme. dualisme juga dialamin. Dan sama dia. PSSI. Iya, jadi ada 2 tim ya. Iya. 2013. 2013 terus Oh, yang 2013. stop tuh 2015. 2015 tuh. 2015 ya. Iya, lu Waktu pas lagi liga Tarkam. berhenti ngapain? Ya paling ikut-ikut Tarkam. main Tarkam. Iya, betul. Ya, makanya buat nyambung aja gitu. Karena kan waktu itu kan ya emang kita pendapatannya penghasilannya dari situ ya Iya, kita mau nggak mau mau nggak mau mungkin harus main, tetap main ya. ya harus tetap main karena kan ya ada keluarga yang mesti Iya, dinafkahi Saat itu gitu kan. Tarkam Orang naik tua. gak sih harganya? Waktu itu maksudnya pas lagi liga berhenti kan Liga banyak berhenti. pemain-pemain main Tarkam tuh. Lumayan. Kalau misalkan ada yang 3 pertandingan sampai 10 juta. Bodoh. Gedean dari di klub dong. Iya. Itu harga lebih tinggi dari Jadi enggak kan 3 pertandingan dibayar klub 10 juta. gajian ya? Ya kalau klub kan bulanan ya, Ini maksudnya cabutan. kontrak lah, kontrak. Iya, per- iya. Oh. Itu per pertandingan ada yang 5.000, ada yang 3.000. Oh, lebih tinggi dong ya? Tergantung bosnya iya. Ya, 5.000 itu 5 juta. 3 juta Iya. ya. 3.000 3 juta. Ada yang 2.500, Iya. tapi tergantung daerahnya sih. Iya, iya, Kalau cuman kota ya besar lebih memang- mahal ya berarti ya? Atau Enggak juga. Atau daerah jauh makin mahal gitu. Biasa ya ada yang sampai 10 juta kalau jauh ya. Makanya. Itu udah beres lah semuanya. Kayak tiket pesawat, Oh, akomodasi aman ya ya. akomodasi, terus Tarkam di Indonesia hotel, ngeri-ngeri bos. Wih, Tarkam di Indonesia bayarannya tinggi. ya. sampai ke Ternate waktu itu. Itu berapa lama sih berarti vakum tuh? Setahun. Setahun ya? Setahun. Habis itu kan muncul Piala Presiden kan kalau nggak salah, alamatnya dulu. Jadi kompetisi berhenti setahun, terus tengah jalan. Oh ini Hidup bukan Piala Presiden, Piala- Piala Bayangkara. Piala Bayangkara ya? Iya. namanya? Iya. Bayangkara dulu muncul. Pokoknya ada turnamen lah yang Ada diadakan. turnamen yang diiniin. Untuk Buat ini mengisi ya. kekosongan dulu. Nah itu. Nah jadi ya gitulah bos, ini makanya narasumber oke. Luar biasa. Mas Jajan, Pengalamannya, kalau kita cerita soal Liga Indonesia nggak habis satu episode, mau butuh kita 10 episode. mau ini. ngobrol soal timnas nih. Boleh. Jelang lawan Cina nih. Ini kan kita mungkin ada ditambahin ya. Iya. Kalau kita lihat kan pemain udah dipanggil ya sama coach Kluivert gitu. 32 ya. 32 pemain. 32 kalau nanti salah. diambil 23 gitu. Ada beberapa komposisi. Ini mungkin beda betul ya dengan zaman waktu Mas Jajang. Angkatannya Mas Jajang lah. Komposisi, pemain naturalisasinya. Ya, Kalau dari 23 kan mungkin sekitar 20-an something itu pemain liga. Paling ya Luar yang ya. abroad semua. Ya, abroad, ya, iya. mayoritas. Dari kita 11 lah sisanya. Kalau lihat komposisi pemain, striker penyerang nih, penyerang misalnya. Penyerang kita tuh ada Ole ya. Oleh, terus ada Bagaskara. Bagaskara. Ya ada Siapa lagi? ada Stefano Lillipali Ada yang dipanggil Stefano lagi, Lillipali. terus ada sekarang Egi. Egy Melgiansa, Egy Maulana Fikri. Melgiansa mah Pelita. Ini, Sananta sama Rafael. dan Sananta sama Rafael Struik. Ini gimana Mas Jajang lihat komposisi terus peluang yang pasti jadi starter line up itu kira-kira siapa? Yang pasti sih kalau saya lihat yang pas jadi starter karena kemarin Bahrain bagus lawan Bahrain pasti si siapa Romani itu. Oleh Romani ya. Ya, oleh Main Romani lagi. itu. Karena dia ya dia punya kelebihan ketenangan, terus daya juangnya juga bagus, semangat, Ya. tinggi. Dia juga bisa nahan bola, kontrol permainan. Ya mungkin karena dia main di Eropa,
ya akhirnya ya mungkin itulah punya kelebihannya dia. Iya. Sebenarnya yang menarik juga Bos dari Jajang ini untuk terkait timnas. Jajang ini pernah menimba ilmu langsung di Belanda gitu. Nah, pasti paham banget dengan tipikal Karakter permainan Belanda. sana Nah, ya. kalau menurut lu Jang sebenarnya dengan kehadiran Patrick Kluivert di timnas kita sekarang ini, ada nggak sih aroma Belanda yang diterapkan di sistem permainannya gitu? Strategi Karena kemarin kan waktu lawan Australia kita lihat kan mereka bermain dengan pola yang cukup menyerang ya. Setelah itu bermain agak lebih bertahan waktu lawan Bahrain. Nah, nanti kan akan berhadapan dengan Cina. Nah, kalau menurut lu gimana sih sebenarnya lu melihat sejauh inilah perjalanannya tim ini bersama Patrick Kluivert yang Ada Belandanya Belanda-Belandanya kan. tentunya. Sama Ya, nggak sama kalau latihan dulu. kalau dilihat secara permainan ya mungkin udah permainan gaya Eropa ya yang dari build up terus dia menyerangnya tuh dari bawah gitu, dari kaki ke kaki kan. Kalau sebelumnya kan kita long ball. mengandalkan kan selalu dapat bola dari belakang tuh langsung ke depan, langsung ke long ball, depan, hilang lagi. Kalau sekarang lebih ada lebih ada strategi dan taktiknya gitu, lebih Lebih kelihatan. berani megang bola lah ya. Lebih jatuhnya. berani karena mungkin kan mental yang pemain-pemain Eropa itu kan mungkin latihannya juga di sana lebih banyak passing daripada lari kan. Nah, tentunya stamina sangat dibutuhkan ya. Ya. Nah, kalau lihat staminanya pemain-pemain timnas sekarang gitu. Kalau staminanya sih sekarang udah oke. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Maksudnya dalam artian mereka ya ada beberapa pemain yang udah berumur mungkin, tapi yang mayoritasnya itu bisa. Lili Pali. Tom Hai. Yang lepas sekarang Lili Pali. Stefano Lili Pali tapi kan baru dipanggil. Tapi yang kalau comeback nih berarti jatuhnya. Iya, jatuhnya comeback karena 2023 dia terakhir Tapi main. dia kan secara ini di liga kita juga produktif gitu. Ya pantas lah Lili untuk Pali dipanggil. gimana menurut Mas Jajang? Nah, itu dia. Oke, karena kan di liga Indonesia juga dia cukup produktif. Selain dari asis dia sering cetak gol juga. Klubnya papan atas masuk ya. Borneo itu peringkat 5 ya, atau peringkat 7 5 ya? apa 6 Ya, gitu. pokoknya ya di papan atas lah Bos. Maksudnya tapi nggak di Tengah-tengah empat besar gitu. Nah, Lili Pali, kita bicara Lili Pali sebagai pemain Jajang ini kan ya tipikal yang memang udah lama di Liga Indonesia lah, mengamati beberapa pemain 20 tahun tentunya. ya. 20 tahun gitu. Jadi ya secara emosional juga ngelihat pemain yang dari Liga 1 itu akan lebih kuat lah gitu. Nah, Lili Pali sendiri menurutmu apa aja sih kemampuannya dia itu di lapangan yang bisa nanti dimanfaatkan oleh Indonesia saat berhadapan dengan Cina? Ya, Karena kan pasti kita satunya akan menyerang ya, karena butuh kemenangan kan. salah satunya dia punya kecepatan, punya naluri gol yang sangat bagus. Iya. Untuk tendangannya sendiri gimana sih? Dia penendang yang jarak jauh atau memang punya tendangan yang akurat atau Dia yang punya tendangan kayak spesialis free kick juga di Borneo. Waktu itu saya pernah ketemu dia di Borneo. Dia dia punya tendangan bebasnya sangat bagus. Ya, berarti sangat dibutuhkan sebenarnya ketika ada kebuntuan nanti di lini depan timnas ya saat berhadapan dengan Cina. Kenapa dipanggil lagi di sana? Iya, banyak pertimbangan sebenarnya kalau untuk memanggil Lili Pali. Karena memang yang satu tadi yang seperti yang kata Jajang itu di Borneo itu memang dia menit bermainnya juga banyak, terus bermain cukup baik lah, konsisten gitu. Dan kedua itu sebenarnya kan menggantikan Ratmangun ya. Karena Ratnar itu kan nggak bisa cedera. Nah, tapi kenapa pilihannya kepada siapa namanya Stefano? Ya memang kalau menurutku ya Indonesia itu memang nanti akan butuh menyerang saat berhadapan dengan Cina karena butuh kemenangan, harus menang soalnya. Soalnya Stefano Lili Pali seperti yang kalau kita amati beberapa kali dia punya tendangan dan berani eksekusi dari luar kotak penalti dia berani untuk menendang itu. Mengambil eksekusi. Kalau kita bobol di awal itu bahaya nggak? Iya bahaya pasti. Jadi ya jangan sampai keulang kejadian waktu kita lawan Australia aja. Iya. Karena kita udah mungkin 15 menit kita udah main bagus karena kita kebobolan. Akhirnya kita jadi nggak bisa bangkit itu. Drop ya. Iya drop. Apalagi kan main di kandang ini kan tekanannya pasti luar biasa. Dan kalau insya Allah sih nonton. Nah kalau yang di lawan Australia Jang, menurut lu berapa? Kan di awal 15 menit itu kan. Saya kesananya udah nggak nonton. Yang pas Australia kan nggak nonton. Nggak nonton. Cuma nonton di awal doang. Lihat di awal. Gitu. Iya terus sama yang penalti nggak masuk itu kan. Oh itu penalti nggak masuk itu sebagai pemain. Efeknya seperti apa sih? Lu pernah ngerasain gak sih? Beban ya? Beban. Pernah nggak penalti nggak masuk? Kalau saya nggak pernah ngambil. Nggak pernah ngambil, nggak berani atau karena? Nggak berani, bukannya ya nggak berani lah. Salah satunya nggak berani, karena itu membutuhkan mental yang kuat. Itu kalau penalti ngambil atau dipilih?
Jadi sebenarnya itu udah ada. dari latihan. Dari latihan. Udah dilihat dari latihan siapa-siapa penendangnya udah dikasih tahu. Jadi Tapi Opsinya terkadang ada opsinya yang pertama ada yang opsinya. satu ini. Misalkan yang pertama nih Jajang nggak siap nih dikasih ke Dikasih yang kedua. Lu ditawarin nggak, Jang? Sering ditawarin pasti. Ya, pasti sering lah ya main striker gitu. Waktu itu saya juga jadi penentu kan Pelita ada playoff tuh. Kalau iya. misalkan playoff ya. playoff degradasi tuh. Kalau iya. misalkan kita kalah, kita degradasi. Tapi alhamdulillahnya waktu itu ketemunya Raja 4 kalau nggak salah. Persiram Raja 4. Adu penalti. Saya jadi penendang terakhir. Alhamdulillah masuk. Oh, itu berarti karena memang udah nggak ada pilihan ya, karena memang pas udah adu penalti ya. Tapi kalau yang penalti pas lagi main itu nggak pernah ngambil. Nggak pernah. Paling pas U21 aja sih. U21 ya. U21 pernah. Iya. Masuk gitu. Waktu itu final juga. Final ya? Final U21. Lawan Persita. Persita Tangerang. Iya 2008 kalau nggak salah. Iya, pengaruhnya ke semua pemain juga kayaknya ya ketika penalti itu nggak masuk ya. Kemarin kan kalau dropnya semua itu. Kayaknya bukan cuma penendangnya aja sih yang drop Waktu kayaknya. itu yang nendang siapanya? Yang waktu itu sebentar. Tom Hai. Bukan Tom Hai. Siapa ya yang strikernya itu saat itu kan udah ada Ole Romani. Saya lupa siapa yang penendang penaltinya. Itu dropnya sampai ke penonton tuh. Penonton Iya. mentalis kita yang nonton dari TV-nya. Karena itu kan kalau misalkan itu gol jadi lain cerita lagi. Iya, lain cerita. Iya. Nah, kita ke Cina lah. Lawan Cina ini memang wajib menang. Ini berarti tadi komposisi striker menurut lu udah aman gak sih dengan pilihan dari 32 ini? Sana ada Stefano Lillipali, ada Ole, ada Egy, Septian Bagaskara. Nah ini Egy sama Septian mantap nggak? Ya kalau saya dilihat secara teknis, kan saya sering nonton mereka juga kan Liga 1 kan. Yeah. Oh iya. Ya mereka cukup produktif di liganya sendiri gitu. Iya. Nah terkait dengan Patrick Kluivert, maksudnya mereka tuh cocok nggak sih menurutmu di skemanya Patrick ini? Si Egy, Septian, terus satu lagi yang dari Stefano. Kalau cocok nggak cocok mungkin itu selera dari pelatih ya. Iya. Tapi dalam artian memang secara kapasitas. Secara kapasitas sih emang mereka layak untuk dipanggil itu karena di klubnya sendiri dia yang ibaratnya jadi starting 11-nya mereka gitu. Mereka yang sangat dibutuhkan. Kalau Egy ya, tapi kalau Septian Bagaskara kan dia jadi super sub. Tapi super sub pun di saat dia dikasih kesempatan dia selalu membuktikan untuk mencetak gol gitu. Beberapa saya lihat ya begitu juga. Dia masuk, dia cetak gol, dia masuk, dia cetak gol. Kalau Egy kalau nggak salah top skor ya sekarang ya. Top skor, Septian Bagaskara juga dia top skor di Dewa itu. Dewa ini. Top skor pertama Egy. Jadi memang ya intinya striker yang ada di Liga 1 yang top-topnya yang mereka lah sebenarnya. Ada Egy, ada si siapa namanya si Septian itu. Septian terus ya setiap musim kan selalu ada lahir striker baru gitu. Kalau dulu kan banyak kan asing ya. Karena kan striker pasti dua asing ya. Iya, karena mungkin ya emang dari dulu ya sampai sekarang ya pasti yang lebih dipercayakan asing. Asing ya. Dari pemain belakang, tengah sama depan pasti asing semua. Nah, sekarang ke tengah nih. Ya. Komposisi tengah. Di situ ada siapa? Di situ ada Tom Haye kali. Marcelino kena akumulasi kartu ya. Iya, nggak bisa main. Ada Tom Haye, Ricky Kambuaya James. masuk opsi ya. Dia Ricky Kambuaya. Di Bahrain masuk di tengah-tengah ya. Iya, menit-menit ada mungkin 10 menit terakhir. Tapi dia juga membuktikan 10 menit terakhir mempertontonkan ya sepak bolanya dia gitu dengan tipe dia menyerang, akselerasi. Akhirnya dia bisa membongkar pertahanan lawan gitu kan. Dengan umpan berkelas juga kemarin kan. Peluang jadi starter enggak Ricky Kambuaya? Kelihatannya dari karakter. Kayaknya sih dia masih tetap super sub kayaknya. Iya. Dia mungkin lebih di gelandang. Kalau saya sih nggak terlalu mengikutin, jadi nama-namanya jadi kurang. Di gelandang itu ada Tom Haye, ada Dan James, ada Pelupesi, terus paling ada Nathan Chow. Siapa? Joe Pelupesi tadi. Pelupesi itu sebagai bertahan lah di sana. Iya, gelandang bertahan karena dia memutus serangan dari lawan itu. Dia ada si siapa? Pelupesi sama Dan James. Dan James kan kemarin cadangan waktu lawan Bahrain ya. Ada Pelupesi sama Tom Haye 2 di tengah. Tom Haye.
Nah, yang menarik sebenarnya di lini tengah satu nih, Bos. Ada Nathan Choaon di sana. Ada Nathan Choaon. Nah, Nathan Choaon ini banyak dipertanyakan karena menit bermainnya sedikit sekali. Itu cuman berapa ya kemarin, nggak nyampe Ya karena 200. Swansea U21 kan. Iya, dia di sananya juga jarang ada kesempatan. Jarang ada kesempatan. Nah, cuman kan kemarin orang-orang kan bertanya kan bahwa kenapa dipanggil sih? Kok nggak yang emang kita nggak punya lagi pemain yang menit bermainnya lebih banyak gitu. Jam Tapi, terbangnya lebih iya, jam terbangnya di klub lebih banyak. Nah, yang jadi pertanyaan juga kalau menit bermain itu sebenarnya pengaruh nggak sih? Pengaruh ya. Pengaruh. Saya pernah rasakan itu juga. Nah, ini menarik. Gimana tuh Mas Jajang? Ya kalau kita jarang menit bermain ngaruh ke mental kita juga gitu. Mental mental ya. Sentuhan Mental, juga sentuhan hilang. Saya pernah ngalamin itu juga. Walaupun tetap ikut latihan Iya, dengan tim. beda karena latihan sama pertandingan beda. Iya, Suasana iya. latihan sama pertandingan beda. Waktu itu kejadiannya gimana? Latihan sih terus kan rajin segala. Iya, latihan rajin. Kadang kita ya nggak pernah kelewat lah kalau latihan. Suka frustasi juga, kita latihan misalkan bagus gitu. Di saat pas pemilihan line up nggak masuk ke line up 18 atau ke starting 11. Akhirnya kan kita frustasi, tapi kan di samping itu kan kita nggak boleh frustasi yang berlebihan gitu. Iya. Akhirnya kita coba lagi. Ya, tapi memang itu pengaruh banget ya. Pengaruh. Ketika lama nggak bermain, terus mendapat kesempatan untuk main itu mentalnya memang nggak akan Iya. sama dengan Pasti orang sentuhan akan hilang. akan hilang ya. Mental juga gitu ya, maksudnya dalam artian orang dibandingkan dengan pemain-pemain yang menit bermainnya di klub itu banyak. Maksudnya rutin gitu main. Karena kan mungkin jam terbang pertandingan itu akan mengikuti gitu kan. Iya, berarti memang agak riskan sebenarnya kalaupun memang harus menempatkan Nathan ya dalam 24 pemain nantinya tentunya. Karena ini masih 32, Bos. Jadi masih belum ini ya. Yang didaftarkan untuk DSP itu kan 23. Ada Ivar Jenner tuh gimana? Ivar Jenner masih mending, masih punya menit bermain. Masih ada menit bermainnya di klub itu banyak. Yang paling minim itu kan ada Nathan Choaon, Sen Patinama sama Rafael Struijk sebenarnya. Rafael Struijk bahkan pertandingan terakhir itu dia bulan berapa ya? Tapi 2 menit cuman jadi Rafael Struijk. Si siapa namanya tadi? Nathan itu malah bulan Agustus 2024 terakhir main. Ya, di U21 malah. Kalau begitu sih ya saya mending kasih kesempatan untuk siapa? Ricky sepakat. Kambuaya untuk jadi starting. Itu kemarin memang impresif banget. Tapi Nathan sebenarnya kan udah dalam beberapa pertandingan itu kan sudah bukan jadi pilihan opsi utama untuk jadi starter sebenarnya Nathan. Tapi Rafael Struijk masih jadi pilihan di depan. Nah ini sebenarnya menarik kalau menurut Jajang tadi bahwa menit bermain itu sangat pengaruh. Nah, sangat pengaruh sekali. Di depan kan biasanya ada oleh Romani, Rafael Struijk sama Ragnar. Ragnar tidak bermain, mungkin akan digantikan sama Stefano atau Egy lah, mungkin taruh di depan. Egy gitu. Bisa juga. Egy. Nah, ketika Rafael Struijk bermain lawan Cina nanti, itu ya tapi selama ini agresif nih berarti harus menang. Harus menyerang lah, paling tidak harus bisa cetak gol. Nggak bisa gambling naruh orang kan? Nggak bisa. Ntar aja lah, nanti dulu aja kalau misalnya nggak mau kita gambling. Ya, intinya kan harus menang itu pasti harus cetak gol. Iya. Nah, harus cetak gol minimal harus ada serangan gitu. Kalau bisa kita bisa cetak gol di awal. Betul. Dan jangan sampai kebobolan aja. Kita terakhir away kalah ya 2-1 ya. Away lawan Cina. Lawan Cina kalah 1-2. Lawan Australia away terakhir. Kan banyak mempertanyakan waktu lawan Cina kan harusnya kita bisa menang kan. Tapi kok kenapa bisa kalah di sana gitu. Ya. Padahal Cina waktu itu lagi banyak kalah ya. Cina itu lagi itu kemenangan pertama lawan Indonesia lawan Indonesia. Jadi kita itu habis dari Bahrain kan? Sebelum Bahrain. Jadi Bahrain kita imbang lawan Cina kalah, terus lawan Bahrain kita imbang 2-2. Nah, itu saat itu Indonesia main menyerang, Bos, lawan Cina. Nah, Cina bermain seperti Indonesia, main bertahan dan ngandelin counter attack. Nah, dua-duanya kan golnya counter attack. Nah, itu yang kita takutkan akan terjadi di mana? Di GBK nanti gitu. Tapi ya intinya terus ke belakang kita coba. Ada siapa nih? Sayap kanan kiri nih. Ada Sayuri. Ya, yang Sayuri, Sayuri. Terus ada Kevin Dix ya. Opsi-opsi Kevin Dix, Sandy Walsh, Eliano, Asnawi, Sain, Calvin sama Dean James. Ya. Mungkin kalau di kanan kayaknya tetap Kevin Dix kayaknya. Kevin Dix ya. Cuman tapi kalau di pertahanan 3 belakang saya tetap percaya trio. Ijes.
Ijes, Ijes. Rido sama Siapa? Habdas. Justin. Oh, Justin. Enggak milih Mes. Mes kenapa? Mes ini loh main di FC20 terus starter lagi. Kemarin saya lihat di komen-komen apa di Instagramnya juga komenan, ya itu mungkin kritikan dari Iya, ya. Oh. mantan pemain Iya, mantan juga, pemainnya ya. 20 ya. Dia mengkritik katanya dia setelah main di Indonesia malah. jadi buruk katanya Iya, permainan. karena merasa di paling hebat jadi ya gitu Iya, kan kemarin oke. komentarnya sih komentatornya ESPN Belanda Iya, waktu Iya, dia mengkritik itu, tapi mungkin itu mengkritik dia untuk bisa lebih membangun- baik. Lebih semangat Iya. maksudnya. Tapi kalau Semangat. permainannya sebenarnya kalau melihat si Mesnya bagus mana dari si dia kan berarti kan head to headnya kalau Mes itu Rido sama ya Rido. Rido. Belakang Karena tuh kan- ada Jordi juga ya? Jordi Amat. tapi cadangan sih udah Cadangan. jadi bercadangan biasanya. Itu gimana? Siapa? Jadi Mes sama Rido Saya lebih Rido ya. Kenapa? Rido dia lebih, maksudnya dia lebih agresif, lebih punya daya juang yang bagus, Oh, mungkin karena kan dia iya. Indonesia, maksudnya Main dari kompetisi lokal. pemain lokal Iya. gitu kan, bermain dengan mereka yang abroad, main di Liga Italia. Jadi ada keinginan untuk bisa menunjukkan lebih dia ya menunjukkan bahwa lebih bahwa bahwa dia punya- tuh sama kayak mereka. Gitu. Iya, Jadi iya, spirit fightingnya lebih Ya, ini fighting ya. spiritnya fighting oke Daya lah. juangnya tuh Iya. lebih ini ya. Dan Karena memang tipikalnya juga memang dia punya naluri juga untuk membantu serangan. Iya. Rido lebih berani maju ke depan sebenarnya. Nah, menarik sih sebenarnya. Ini karena memang Mes itu ya antara kayak kita mau melepas satu pemain yang memang punya punya track record bagus gitu loh. Maksudnya punya latar belakang oke lah. Main di Eredivisie, main ya sebagai meskipun starter lagi. Mes bagus, tapi kan mungkin ya itu Iya, penilaian chemistry-nya tuh ya cocok chemistry belum Lebih padu cocok kali di ya. tiga itu ya. Iya. Karena Iya, mungkin iya. udah pelatih juga udah melihat dari beberapa pertandingan kan selalu tiga situ Iya. siapa Ijes, Rido Justin. sama Justin. Justin Hubner Justin. kan. Justin sama Mes juga lebih milih Justin ya. Ya. Jadi tiga Kalau ini saya- chemistry-nya lebih klop nih ya. Ya, karena kemarin lawan Bahrain kan kembali lagi mereka bertiga main di belakang Iya, dan iya. hasilnya memang oke banget. Oke. Nggak bisa ngapa-ngapain penyerang Bahrain. Mereka bisa saling nutup di lini belakang. Nah, yang menarik lagi ada Asnawi sebenarnya Iya, ada di lini kanan kan. Asnawi kan head to headnya berarti sama Kevin Dix ya. Iya, makin Nah, Kevin Dix kan kemarin itu dia masih sempat cedera. Mungkin nggak Asnawi ini akan masuk sebagai starter? Karena kan dia punya pengalaman buruk terakhir itu adalah tampil saat lawan Cina kemarin. Itu sempat dihujat lah sama netizen karena Asnawi ya. Dia Iya, termasuk karena- yang comeback juga ya kayak iya, Asnawi Asnawi juga comeback. sempat di 2 pertandingan dia nggak ikut Nggak lawan. ikut. Nggak Dia ikut. terakhir lawan Cina main, dia nggak bermain buruk, nggak dimainkan Australia lawan nggak Bahrain. Dia Australia masuk nggak main. cadangan. Nah, lawan Australia nggak masuk DSP, nggak dipanggil lah. Terus lawan Bahrain juga yang di kandang nggak dipanggil. Nah, ini nggak akhirnya dipanggil dipanggil. kalau nggak salah lawan Bahrain di Yang Indonesia. Bahrain nggak dipanggil. Nggak dipanggil, Dia kan? nggak dipanggil. Nah, ini baru dipanggil lagi lawan Cina. Nah, Apa dia tadi? di port bagus. Dia di port. Alasannya dipanggil lagi kira-kira Karena memang ya di butuh portnya- apa, Clifford? Di port dia main cukup banyak bos, main konsisten. Cukup konsisten juga dia di Liga Thailand. Thailand. Jadi ada dua yang dipanggil lagi nih, Stefano. Iya, Lillipali. Stefano, sama Asnawi. Asnawi. Kalau Itu lihat yang- dari nama yang dipanggil lagi, apa lagi butuh apa nih Coach Clifford? Iya, kalau menurutku sebenarnya kan dia mengumpulkan semua pemain-pemain yang dianggap terbaik ya, dia yang ada baik di abroad maupun di Indonesia, di lokal lah, Liga Indonesia gitu. Nah, Ya mungkin dia juga memantau kali dan ya betul. tiap pertandingan mereka, Iya, meskipun mereka main di Liga Thailand kan mungkin dia bisa melihat Iya, ada di 2 asistennya di tayangan sana. ya mungkin. Betul, ada Denny Lanzat, Alex Pastor tuh pasti udah ngerekord data lah, karena pasti akan yang Berangkat tuh. Iya. Ya, karena Atau ada mereka- rekamannya pasti kan. karena pasti mereka memilih pasti Riset dia lah ada ya, riset. yang dibutuhkan kan pasti sesuai dengan kebutuhan tim sama game plan yang mau dimainkan nanti kan gitu. Cuman maksudku tadi apalagi Asnawi. kan ini kan pertandingan penting kan. Iya, Nggak penting, mungkin krusial lah. dia manggil yang pemain yang jarang main gitu Betul. kan. Pasti kan mereka membutuhkan pemain tuh yang siap ready untuk pertandingan Tempur itu. nih, Iya. tempur. Apalagi pertandingan Total menentukan betul. itu kan. Nah, sebagai pemain nih, dengan kondisi seperti itu, Asnawi ketika diturunkan, umpamanya seandainya nanti dia, apakah secara mental Asnawi menurutmu Starter bisa ya, maksudnya, starter. bisa ini nggak sih, apa namanya, survive lah, bisa kuat nggak sih mentalnya ketika nanti mendapat kesempatan untuk
tampil lagi gitu. Setelah maksudnya dia di lawan Cina dianggap pemain buruk. Gitu. Ya mungkin dia mesti cepat menyesuaikan dengan yang lainnya. Ya kalau cara mental, aku rasa dia mentalnya bagus Ya. dan dia produktif juga di klubnya. Dia bisa membantu timnya juga kan udah ada di papan atas Betul, kan. betul. Saya juga sempat lihat cuplikan-cuplikannya dia. Ya dia sangat bagus. Maksudnya secara mental, secara fisik, secara fighting spiritnya juga oke. Bagus, ya. Jadi peluangnya untuk starter sebenarnya besar kalau memang Kevin Dix memang masih dalam kondisi yang tidak bugar ya. Tapi kan di situ masih ada Sandy Walsh. Sandy Walsh kan kita lihat main di Yokohama Marinos ya. Nggak terlalu sering juga main belakangan ini kan. Jadi dia menit bermainnya oke lah, nggak yang mini-mini banget tapi nggak yang jadi ini juga andalan juga gitu untuk di Yokohama. Jadi kalau aku sih berpikir ada peluang sih sebenarnya Asnawi bisa jadi starter kalau kondisinya Kevin Dix memang tidak bugar ya. Optimis Ya intinya sebenarnya 32 ini adalah yang dianggap terbaik lah. Jadi nanti akan disusutkan lagi biasanya entry by name itu H-7. Nah H-7 itu bisa mungkin nggak terlalu yakin tapi kayaknya di atas 23 masih bisa di H-7. Nah nanti setelah H-1 sebelum pertandingan dia akan starter 23 nama yang untuk DSP nanti 18 pemain. Jadi H-1 itu ada Kelvin Verdong juga kan. Kelvin Verdong kan di kiri ya. Kelvin Verdong di kiri pasti udah nggak tergantikan lah kalau Kelvin Verdong. Kalau Verdong ya starter ya. Pasti starter sih karena dilihat beberapa pertandingan dia yang paling menonjol kalau nggak salah tuh. Jadi Verdong. Berarti belakang tadi ada J.I. Jazz, Justin Hapsner sama Rizky Ridho. Berarti kalau kita lihat ke tengah, berarti di kiri Kelvin Verdong ya. Ada paling kalau di tengah ini Tom Hai, Joy sama ini mungkin siapa? Ivar Jenner ya. Berarti sayap fullback kiri. Prediksi saya. Iya, nggak apa-apa. Berarti fullback kirinya si Kelvin Verdong. Ya, tapi kalau misalkan emang dia butuh gol cepat, ya bisa jadi Kambuaya yang jadi starting. Oh, di posisi gelandang untuk nyerang. Karena kan dia lebih ofensif kan kalau Jenner akan digantikan sama si Kambuaya ya. Kambuaya pernah di starter. Kambuaya